Dia dengan sopan memperingatkan Ornes bahwa dia akan segera mengakhiri hidupnya. Ren sadar kalau pria ini bisa jadi masalah besar, soalnya dia belum pernah lihat sihir semacam ini sebelumnya. Dia tahu ada penyembuh yang bisa pakai sihir penyembuhan untuk bantu rekan setim, tapi orang ini kelihatannya pakai sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Tanpa buang waktu, Rain memutuskan untuk langsung menyerang. Dia menyerbu pria berjubah merah itu dan menebasnya pakai tombak sebelum menendangnya sampai mundur. Darah muncrat dari mulut pria itu, tapi Rain tidak memberinya kesempatan istirahat dan langsung menusukkan tombaknya ke dada pria itu, berharap kali ini dia benar-benar mati. Tapi yang mengejutkan, penyihir itu malah tertawa dan kembali berdiri tegak. Dia perlahan mulai mencabut tombak dari dadanya, sambil bilang kalau dia sudah sering menghadapi orang bodoh seperti Rain dan tahu betul seberapa keras kepala mereka. Jadi, dia memutuskan untuk memperkenalkan diri. Pria itu mengaku namanya adalah Gloria, sang penyihir darah. Mau berapa kali pun Rain coba membunuhnya, dia tidak akan mati. Bahkan kalau kepalanya dipenggal sekalipun, itu tidak akan ada artinya, dan dia akan terus bangkit kembali. Tiba-tiba, darah Gloria mulai bersinar, merembes ke tangannya, lalu berubah menjadi sebilah pedang. Rain terkejut, sementara Gloria tertawa, mengklaim bahwa semakin dia terluka, semakin kuat jadinya. Jadi, hanya mengayunkan tombak kecil bodoh itu tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Dengan itu, Gloria mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga, hampir mengenai Rain, yang berhasil menghindar di saat-saat terakhir. Tapi, Rain kaget bukan main melihat kecepatan dan kekuatan serangan itu. Gloria memanfaatkan kelengahan sesaat itu dan menebas tubuh Rain, menyebabkan banyak luka sayatan. Rain mundur dan menghindari serangan berikutnya. Tapi dia sadar tidak bisa terus bertarung seperti ini, dan harus mencari cara untuk mengatasi teknik sihir yang merepotkan itu. Namun, sebelum dia bisa menyusun rencana, si penyihir darah menggunakan sihirnya untuk menciptakan cambuk panjang dari darah dan menggunakannya untuk menghantam wajah Rain. Bahkan, sebelum bisa mendapatkan kembali keseimbangannya, Gloria berhasil melilitkan cambuk di sekitar kaki Rain dan menariknya ke udara sebelum membantingnya ke tanah dengan kekuatan luar biasa. Tumbak Rain terlepas dari tangannya, sementara dia terbaring di tanah, tidak bisa bergerak atau bernapas dengan benar, bertanya-tanya apakah ini akhir dari segalanya. Gloria menertawakan kondisinya, bertanya apakah hanya itu yang bisa Rain lakukan. Dia bilang kalau Rain tidak lebih dari samsak yang bisa digunakan untuk melampiaskan frustrasinya. Sambil tertawa seperti orang gila, dia menyuruh Rain bersiap-siap mengucapkan selamat tinggal pada dunia. Tapi tiba-tiba, Rain berhasil mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya dan kembali berdiri. Dia menyuruh Gloria untuk menutup mulut jeleknya karena hari ini dialah yang akan mati. Gloria melihat kondisi Rain yang babak belur dan tertawa terbahak-bahak. Sementara Rain teringat Alec pernah menyuruhnya untuk melepaskan senjatanya. Rain memutuskan untuk akhirnya menggunakan nasihat itu. Dia memanggil tombaknya yang segera melayang dan melesat lurus ke arah Gloria. Gloria berhasil menghindar sambil berkata bahwa Rain jangan berharap dia akan jatuh ke dalam trik seperti itu. Tapi gangguan sesaat itu udah cukup bagi Rain. Dia langsung memperpendek jarak dan meninju wajah Gloria, membuatnya jatuh ke tanah. Dia teringat saat pertama kali berduel dengan Alec. Walaupun Alec seorang penyihir, dia ingin melawan Rain dalam pertarungan 1 lawan 1 tanpa menggunakan sihir sama sekali. Rain menyebutnya bodoh karena berpikir bisa mengalahkannya. Tapi Alec memang selalu hebat dalam hal apapun yang dia tekuni. Alec mengeluarkan pedang mananya dan mereka berdua mulai beradu senjata dalam rentetan tebasan pedang dan tusukan tombak. Rain terkejut melihat betapa hebatnya Alec sebagai seorang pendekar pedang.
dan beberapa kali sempat terdesak. Tapi Rain juga bukan orang yang mudah menyerah. Jadi dia membalas 2 kali lebih keras dan melanjutkan pertarungan. Di satu momen, saat Rain mengangkat tangannya untuk memukul Alec, tombaknya terlepas dan menancap di dinding. Keduanya terkejut, tapi Rain cepat pulih dan memutuskan untuk menggunakan tinjunya untuk melawan pedang Alec yang membuat Alec lengah. Namun, sebelum mereka bisa menentukan pemenangnya, pertarungan mereka dihentikan oleh guru, yang dengan marah menghukum mereka berdua untuk mencabuti semua rumput liar di taman. Setelah menghabiskan sepanjang sore mencabuti rumput liar, Alec dan Rain duduk untuk menonton matahari terbenam. Di sana, Alec mengatakan bahwa Rain benar-benar luar biasa dalam memulihkan diri dari situasi apapun. Dia mengaku benar-benar lengah dan pasti akan kalah dari Rain jika guru mereka tidak ikut campur. Rain tersenyum saat kembali ke dunia nyata dan melihat Gloria bangkit kembali. Tanpa memberinya waktu untuk pulih, Rain kembali menyerbunya dan mencoba melayangkan pukulan kanan, tapi Gloria membentuk pertahanan silang dan melindunginya. Rain terus menghantam pertahanannya, melancarkan pukulan demi pukulan, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir, hingga akhirnya pertahanan Gloria hancur. Rain mendaratkan 2 pukulan cepat di wajahnya sebelum melayangkan pukulan uppercut yang membuatnya terlempar ke dinding. Rain berteriak padanya untuk bangun lagi. Katanya, kalau dia memang semakin kuat setiap kali ditusuk, maka alih-alih menusuk, dia akan memukulnya sampai setengah mati dan tidak bisa bergerak lagi. Namun yang mengejutkan, Gloria bangkit sekali lagi. Bukannya langsung menyerang Rain, dia malah mengeluarkan 2 belati darah dari lengannya dan menggunakannya untuk menyayat perutnya sendiri. Darah yang mengalir dari tubuhnya memberinya lebih banyak energi, dan dia menciptakan lingkaran sihir besar di atasnya yang perlahan berubah menjadi tornado, siap menelan Rain hidup-hidup. Rain sadar dia tidak bisa berbuat apa-apa dan pasrah pada takdirnya. Tapi yang mengejutkan, Alec melompat ke tengah-tengah dan menggunakan sihir refleksinya untuk memantulkan seluruh serangan itu kembali ke sang penyihir darah. Rain berterima kasih pada Alec dan mengakui kalau dia pasti sudah tamat jika Alec tidak datang di saat yang tepat. Namun, sebelum mereka bisa bicara lebih banyak, Gloria muncul dari api yang membara. Terluka, tapi masih hidup. Olivia langsung sadar kalau pria ini adalah seorang penyihir darah yang bakal merepotkan. Tapi dia bilang akan mencoba membereskannya dengan cepat. Rain menoleh ke Alec dan memberitahunya bahwa dia tidak bisa menyelamatkan Yorha. Dia bilang Yorha dibawa pergi oleh sang master pedang dan seorang berandalan tepat di depan matanya. Isha bingung dan bertanya apa sebenarnya yang diinginkan Guild Bayangan dari Yorha. Tapi Rain yakin mereka tahu siapa Yorha, karena si berandalan itu tahu namanya. Dia menyuruh Alec dan yang lainnya untuk mengejar Yorha, sementara dia yang mengurus penyihir darah ini. Tapi Kreya menyuruhnya diam dan langsung menggunakan sihir penyembuhannya untuk meredakan rasa sakit Rain. Sementara itu, si penyihir darah dengan marah menyerang mereka dengan sihirnya. Tapi Alec berhasil memantulkannya sekali lagi, menciptakan pengalih perhatian yang cukup bagi Kreya dan Olivia untuk menyelinap melewati si penyihir darah dan menyusul Yorha. Gloria tersenyum melihat tipu muslihat mereka dan menyuruh Alec berhenti menggunakan sihir refleksi yang menyebalkan itu. Tapi Alec balas membentaknya, menyuruh Gloria berhenti menggunakan sihirnya dan bertarung seperti laki-laki. Olivia juga melemparkan tombak Rain kembali padanya. Jadi sekarang, Gloria benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan kedua sahabat itu. Namun, bahkan sebelum mereka sempat bertarung, Gloria jatuh ke tanah, menyadari betapa parah lukanya. Sementara itu, Rain tertawa, mengklaim bahwa sihir Gloria tidak ada apa-apanya melawan Alec yang bisa mengalahkannya bahkan dengan mata tertutup.
Gloria menatapnya dengan amarah dan melepas perban di lengannya, memperlihatkan sekumpulan tanda di tubuhnya. Dia menggunakan mantra sihir dan melepaskan segel sihir dari tubuhnya, yang mengubahnya menjadi makhluk mengerikan. Tubuhnya seakan terkoyak, otot-ototnya membesar, dan taring mulai tumbuh dari mulutnya. Dengan aura sihir merah di sekelilingnya, dia menyerbu Rain dan, sebelum mereka sempat bereaksi, dia sudah menerkam Rain dengan rahangnya, menggigit lehernya dengan keras. Alec cepat menyadari apa yang terjadi, dan menggunakan sihir petirnya untuk mendorong si penyihir darah, tapi kerusakan sudah terjadi saat Rain terbaring tak bergerak di tanah. Alec dengan cepat menembakkan rentetan serangan sihir petir, tapi yang mengejutkan, Gloria sangat cepat, sehingga dia berhasil berlari lebih cepat dari petir dan menghindari setiap serangan. Alec pun mengubah strateginya. Bukannya mengarahkan sihirnya ke Gloria, dia menciptakan lingkaran sihir raksasa di atasnya, menghujani petir dari segala arah, untuk memastikan sang penyihir darah yang sedang mengamuk itu pasti kena. Namun yang mengejutkan, strategi ini pun gagal. Gloria berhasil memulihkan seluruh kekuatannya melalui sihir darahnya dan mengumpulkan darah untuk menciptakan dua belati yang sangat tajam. Dia menggunakannya untuk mengirimkan tebasan udara, memaksa Alec untuk melindungi dirinya dengan perisai mana demi menyelamatkan dirinya dan juga Rain dari kerusakan serius. Serangan terakhir itu berhasil menghancurkan perisai Alec, dan Gloria mengira dia akhirnya sudah berhasil menyudutkan Alec dan bisa menghabisinya sekarang. Tapi kemudian dia sadar kalau Rain sudah tidak ada di tempatnya. Dia cepat-cepat berbalik dan melihat Rain melompat untuk menyerangnya dengan tombak. Tapi Gloria berhasil menahan serangannya tepat pada waktunya dan menggunakan belatinya untuk menangkis setiap serangan, sambil mendorongnya mundur dan bahkan menendang wajahnya. Rain sadar dia tidak bisa mengimbangi monster ini. Gloria terus mendominasi pertarungan, sesekali mendaratkan tendangan di tubuh Rain, terus-menerus mendorongnya mundur sampai dia ambruk ke tanah sekali lagi. Gloria lalu berbalik menghadap Alec yang terkejut dan berkata, kalau sekarang gilirannya untuk melihat temannya yang lemah itu mati konyol. Sementara dia hanya bisa menonton tanpa berbuat apa-apa. Tapi yang mengejutkan, Rain ternyata masih belum habis. Dia berhasil menusuk perut Gloria, menyebabkannya meledak dalam api. Dia teringat masa kecilnya, saat dia berteman dengan seorang anak yang jenius dalam pertarungan tombak. Selalu mengalahkan Rain dengan sangat mudah, layaknya seorang anak ajaib. Rain berlatih siang dan malam, lebih keras dari siapapun di desa. Sementara anak itu tidak pernah berlatih. Namun, Rain tetap tidak pernah bisa mendekati kemampuannya untuk mengalahkannya. Namun, apa yang tidak bisa dilakukan Rain, berhasil dilakukan oleh rokok. Anak itu akhirnya terkena kanker paru-paru. Dan, bukannya menjadi penguasa, dia malah mati muda. Kenangan tentang anak itu masih melekat kuat di kepala Rain. Rain terus mendorong Gloria mundur, mendaratkan pukulan demi pukulan di tubuhnya. Sementara, Alec bertanya-tanya, apakah ini akan cukup bagi mereka untuk meraih kemenangan? Atau, apakah Gloria masih punya trik lain di lengan bajunya? Rain tersenyum pada Gloria, yang kelihatannya kaget dengan besarnya kerusakan yang baru saja ia terima. Tapi Rain bilang kalau dia bahkan belum mulai serius. Dia menoleh ke arah Alec dan bilang mereka harus menunjukkan combo andalan mereka yang sampai sekarang belum ada satu orang pun yang tahan. Gloria sedikit terkejut mendengarnya. Bertanya-tanya apakah dua bocah ini cuma menggertak atau memang serius. Namun yang mengejutkan, Alec dengan cepat memunculkan sebuah lingkaran sihir. Tapi bukannya sihir petir yang ia tunjukkan selama ini, dia malah mengeluarkan sihir api, melapisi tombak Rain dengan kobaran api yang menyala-nyala. Gloria tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sihir api seharusnya sangat destruktif,
dan menggunakannya pada rekan satu tim adalah hal yang belum pernah terdengar sebelumnya. Rain tidak terlalu peduli soal itu, dan langsung melesat ke arah Gloria dengan kecepatan penuh, mencoba menghantamnya dengan 100 serangan sekaligus. Gloria berusaha sekuat tenaga menahan serangan-serangan itu. Tapi perlahan-lahan, ia mulai kewalahan oleh kecepatan Rain. Rain maju selangkah, dan berhasil mendaratkan pukulan telak, menebas lengan kanan Gloria sampai putus. Gloria ngeri melihat strategi mereka dan berteriak pada Alec, kalau dia terus begini, dia juga akan membunuh temannya sendiri. Namun, Rain menyuruhnya untuk menutup mulut jeleknya dan berteriak pada Alec untuk mengirimkan ledakan api lagi ke arahnya. Alec tersenyum melihat kegigihan temannya dan menembakkan gelombang api lagi tepat ke arah Rain. Rain sepenuhnya terbungkus dalam pusaran api, lalu melompat ke udara dan beradu dengan Gloria, yang mencoba melawan dengan senjata sihirnya sendiri. Akan tetapi, Rain jauh lebih kuat saat ini, dan berhasil mendorong Gloria sampai jatuh ke tanah. Dia juga tidak memberinya waktu untuk pulih, dan langsung maju menyerang, melanjutkan gempurannya. Sementara Gloria hanya bisa menangkis serangan apapun yang bisa ia parry. Tapi, itu sama sekali tidak cukup untuk bertahan hidup dari Ren. Dia berhasil mendaratkan tebasan lagi pada Gloria, memotong lengan kirinya dari bahu. Dia teringat lagi pada anak laki-laki yang selalu mengalahkannya saat mereka berlatih, dan memutuskan untuk menghormati ingatannya dengan membuktikan bahwa dia akan menjadi pengguna tombak terbaik di dunia jika hidup cukup lama. Dengan semangat yang membara, Rain sekali lagi mengerahkan segalanya dalam satu tusukan yang luar biasa kuat, membakar lubang menembus tubuh Gloria, yang pada titik ini benar-benar hancur, dengan kedua tangannya hilang, dan bahkan tubuhnya terpisah dari bagian bawahnya. Saat semuanya jatuh ke tanah dalam tumpukan yang berantakan, dia berbalik dan mulai berjalan menuju Alec dengan kemenangan, mengklaim bahwa dia akan memastikan parti mereka menjadi parti nomor 1 di dunia. Sementara itu, Yoruha akhirnya terbangun di level yang sama sekali berbeda, dan menemukan si Joker berwajah jelek sedang menatapnya. Dia mengejaknya dengan menunjukkan inti dungeon, mengklaim bahwa dia suka melihat para petualang mengerahkan seluruh upaya mereka untuk mengalahkan monster di semua lantai. Dan akhirnya, ketika mereka mendapatkan inti dungeon, dia datang dan mencurinya setelah membunuh mereka. Dia memberitahu Yoruha bahwa tidak ada temannya yang akan melihat cahaya hari lagi. Tapi sebelum dia bisa melanjutkan monolognya, sang Blade Master mengeluarkan pedangnya dan menebas punggungnya, melukainya secara fatal dan membiarkannya terkapar di lantai. Dia memberitahu Yoruha bahwa dia muak dengan ocehan terus-menerus pria ini dan mengambil inti dungeon darinya. Sebelum mendekati Yoruha, dia memanggilnya seorang Seeker dan memintanya untuk membawanya ke Eden. Yoruha tidak tahu apa yang dibicarakan pria ini, jadi dia menjelaskan bahwa ada orang-orang terpilih tertentu yang disebut Seeker yang mampu melihat Eden, sebuah tempat di mana inti dungeon mengabulkan semua keinginan pemiliknya. Yoruha memberitahunya bahwa dia sama sekali tidak tahu apa yang dia bicarakan, dan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang yang namanya Eden. Sementara itu, bajingan yang tergeletak di lantai berbicara dengan mulut berlumuran darah, mengutuk Blade Master karena telah berkhianat pada Shadow Guild dan mengklaim bahwa mereka pasti akan membalas dendam. Namun, Blade Master sama sekali tidak peduli dan dengan satu tebasan pedangnya mengakhiri hidup bajingan itu untuk selamanya. Dia mengklaim bahwa dia tidak peduli tentang hal lain, dan yang dia inginkan hanyalah mendapatkan pengalaman tempur sebanyak mungkin. Tetapi, masalah muncul ketika orang-orang mulai memanggilmu Blade Master, dan tidak ada yang benar-benar mau melawanmu. Pada titik itu, satu-satunya cara untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman adalah dengan menciptakan lebih banyak lawan untuk dikalahkan. Tepat pada saat itu,
Dia merasakan sesuatu dan berbalik untuk melihat Olivia dan Craig. Dia tertawa dan memberitahu Olivia bahwa seharusnya dia tinggal di rumah saja setelah belajar dari pengalamannya. Tetapi Olivia terlalu marah untuk peduli dan berteriak bahwa dia akan membalas dendam apapun yang terjadi dan dia tidak akan lolos dari tempat ini hidup-hidup. Yoruha akhirnya merasa sedikit lebih baik dan berteriak pada Blade Master untuk lari jika ingin tetap hidup, karena Rain dan Alec juga akan segera datang, dan dia tidak akan punya kesempatan untuk selamat sama sekali. Mel hanya tersenyum mendengarnya, mengklaim bahwa jika Yoruha berpikir dia bisa menakut-nakutinya dan membuatnya melarikan diri agar mereka bisa menghindari pertarungan lagi, maka dia salah besar. Dan senyumnya semakin lebar ketika dia bertanya, apakah Alec ini adalah Alec Egret, putra dari Arya Egret? Yoruha bingung dan bertanya, bagaimana bisa dia tahu tentang Alec? Tetapi Mel tidak menjawab, hanya mengatakan bahwa keadaan akan menjadi sangat menarik sekarang. Kembali ke lantai atas, Rain tumbang karena kelelahan total. Setelah pertarungan, dia sadar bahwa dia hanya akan menjadi beban bagi rekan-rekannya jika bertarung dalam kondisi ini, dan memberitahu Alec bahwa dia rasa tidak akan bisa bertarung lagi. Untuk saat ini, Alec tersenyum dan memberinya ramuan penyembuh, menyuruhnya untuk beristirahat, dan berjanji akan menyelamatkan Yoruha, serta memastikan dia tidak terluka sama sekali. Namun sebelum dia pergi, Rain memperingatkan Alec bahwa dia harus sangat berhati-hati terhadap Blade Master ini, karena dia seorang diri mengalahkan bos-bos dungeon hanya dengan satu tebasan. Rain juga teringat bahwa pernah sekali guru kelas mereka memarahinya karena ceroboh dan memberitahunya bahwa jika dia bertemu dengan Blade Master, jangan pernah melawannya, apapun yang terjadi. Alec tersenyum dan menyuruhnya untuk tidak khawatir, karena dia selalu berpikir sebelum bertindak. Dia berjanji akan membawa semua gadis kembali dengan selamat dan berteleportasi. Sementara Rain jatuh kembali ke tanah untuk mendapatkan istirahat yang sangat dibutuhkannya. Di lantai bawah, Olivia menyerbu ke arah Blade Master dengan amarah di matanya, sambil berteriak bahwa dia akan membalas dendam atas apa yang dilakukannya pada ibunya. Tetapi yang mengejutkan, dia mengubah arah di tengah jalan dan melompat ke atasnya, meraih Yoruha dan membawanya kembali ke tempat yang aman. Dia kemudian memerintahkan Craig untuk menyerang, dan seketika Craig menggunakan mantra hujan panahnya untuk menciptakan sekelompok panah mistis yang ditembakkan sekaligus ke arah Mel. Namun, Mel bahkan tidak bergeming dan hanya menggunakan jubahnya untuk memblokir dan menghancurkan setiap panah yang dikirimkan ke arahnya. Setelah itu beres, dia tersenyum saat melihat ketiga gadis itu, tetapi mereka juga menunjukkan ekspresi yang penuh tekad. Yoruha dengan cepat menggunakan mantra pengikatnya, menjerat Mel dalam sekelompok rantai. Sementara Craig memasang panah lain di busurnya, dan Yoruha melapisi busur itu dengan sihir api. Craig kemudian menembakkan panah apinya lurus ke arah Blade Master yang masih terikat. Tetapi bukannya takut, dia hanya tersenyum dan dalam sekejap mata mengeluarkan pedangnya, menebas semua rantai dan panah api itu sekaligus. Craig terkejut melihat ini, karena itu adalah serangan terkuatnya. Dan dengan sihir pendukung dari Yoruha, seharusnya tidak bisa dihentikan. Tapi pria ini menebas sihirnya tanpa usaha sama sekali. Olivia segera menyerang, dan menyadari bahwa Mel sudah tahu rencananya untuk menyelamatkan Yoruha. Dan dia sengaja membiarkannya melakukannya, karena dia ingin melihat serangan terkuat mereka untuk mengukur seberapa kuat atau lemahnya mereka. Dia akhirnya sadar mengapa pria ini adalah satu-satunya orang yang diberi pengecualian untuk membentuk parti solo rank S ketika semua orang harus bekerja dalam tim.
Dia muncul di belakang Mel dan mencoba menebasnya, tetapi tidak ada gunanya, karena Mel dengan mudah memblokir serangannya tanpa melihat dan mendorongnya kembali. Olivia bersumpah bahwa dialah yang akan mengambil kepalanya malam ini, dan membuatnya membayar semua penderitaan yang telah disebabkannya. Mel sama sekali mengabaikannya dan mengatakan bahwa pasti ada penyembuh yang sangat berbakat di Fizzle, karena luka yang dia berikan padanya akan membuat penyembuh manapun kesulitan untuk menyembuhkannya. Ini mengejutkan Olivia, yang terkejut dengan perubahan sikapnya yang tiba-tiba. Mel melanjutkan dengan mengatakan bahwa Olivia telah menemukan beberapa teman yang baik dan mengklaim bahwa si pemanah dengan sihir pendukung Yoruha menunjukkan potensi masa depan yang nyata. Tapi topeng itu segera lepas saat dia mengklaim bahwa sayangnya, mereka tidak akan pernah melihat masa depan itu karena mereka tidak lebih dari anak-anak yang bermain sebagai petualang. Saat itu juga, dia menoleh ke arah Olivia dan memanggilnya pecundang yang menyedihkan, mengklaim bahwa dia kecewa dengan kelemahannya dan bertanya apakah dia pernah belajar sesuatu darinya. Dia memberitahunya bahwa, sayangnya, dia tidak akan punya waktu lagi untuk berlatih, karena dia akan mengajarkan satu pelajaran terakhir, yang dikenal sebagai kematian. Rasa dingin menjalari tulang punggung Olivia saat dia teringat bagaimana sepanjang hidupnya Mel seperti sosok ayah baginya, mengajarinya segalanya tentang kehidupan, sambil mengatakan bahwa suatu hari dia bahkan bisa menjadi lebih kuat darinya. Ini membuatnya semakin marah, dan dia menyerang Mel dengan amarah di matanya dan mencoba menebasnya. Tetapi Mel dengan mudah memblokirnya sebelum tanpa ampun memukul wajahnya dengan punggung pedangnya. Namun dia belum selesai dan melanjutkannya dengan tendangan dahsyat ke perut Olivia yang membuatnya terlempar ke sebuah batu besar. Craig yang melihatnya tidak tinggal diam. Dia langsung mengambil busurnya dan menembakkan panah ke arah Mel. Akan tetapi, Mel dengan mudah menangkapnya dan mematahkannya di tangannya, sebelum memberitahu Olivia bahwa dia lebih baik sendirian, karena kesendirian membuat seseorang menjadi kuat. Dengan itu, dia berbalik ke arah Craig dan Yoruha dan melancarkan serangan yang sangat kuat yang pasti akan membunuh mereka. Tetapi pada saat-saat terakhir, Olivia memaksakan dirinya untuk bergerak dan menempatkan dirinya di antara serangan itu, berhasil memblokirnya agar tidak melukai Craig dan Yoruha. Tetapi akhirnya, dirinya sendiri yang terkena tebasan dan jatuh ke tanah dengan darah mengalir dari tubuhnya. Craig segera membungkuk untuk menyembuhkannya, sementara Olivia menyuruhnya untuk menghemat energinya dan mencoba melarikan diri dari tempat ini secepat mungkin. Untungnya bagi mereka, Alec tiba pada saat itu juga, langsung melompat ke arah Mel dengan marah, mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Mel menahan serangan itu dengan pedangnya sendiri dan mendorongnya kembali. Alec mendarat dengan mantap dan menyuruh para gadis untuk merawat Olivia sebelum kembali menyerang Mel. Mel dengan tenang berdiri di sana dan menghunus pedangnya. Saat keduanya terlibat dalam adu pedang, saling serang dan balas menyerang di setiap kesempatan yang ada, mereka melompat mundur untuk mendapatkan kembali keseimbangan. Mel menggunakan kesempatan ini untuk lebih mengejek Olivia, menyebutnya lemah, yang membuat Alec marah dan kembali menyerang Mel, yang hanya menghindar dari jalannya. Mel memanggil Alec, mengklaim bahwa dia adalah seorang penyihir, bukan pendekar pedang. Jadi dia juga harus menggunakan kemampuan sihirnya jika tidak ingin teman-teman menyedihkannya mati dengan cara yang mengerikan. Ini benar-benar membuat Alec marah yang menciptakan naga petir besar dan meledakkannya ke arah Mel. Namun, Blade Master ini benar-benar tangguh. Dan dia tetap berdiri di tempatnya, menangkis naga itu dengan pedangnya, dan berhasil menahannya di posisinya. Yoruha tidak percaya dengan matanya bahwa seseorang bahkan bisa berdiri di depan mantra sekuat itu, tetapi Mel berhasil menebas naga itu,
meniadakan sihir Alex sepenuhnya. Alex kaget setelah melihat ini, sementara Mel tersenyum saat menyadari darah menetes dari dahinya. Dia mengklaim bahwa Alex adalah petualang yang sempurna yang bisa memuaskan dahaganya, tetapi menyebutnya penyihir yang lemah karena dia tidak bisa menemukan niat membunuh dalam sihirnya. Alex tersenyum, teringat pada Rain dan bagaimana dia menyuruhnya untuk tidak berlebihan. Dia berbalik kembali ke Mel dan memberitahunya bahwa jika dia ingin melihat kekuatan sejatinya, maka kali ini dia harus melihatnya dengan sungguh-sungguh. Dengan itu, tubuhnya mulai bersinar saat dia mulai merapalkan mantranya, yang segera menyelimutinya dengan aura sihir aneka warna yang dahsyat. Yoruha terkejut bahwa Alex bahkan berani mencobanya, dan menjelaskan bahwa dahulu kala Alex menciptakan mantra orisinalnya sendiri yang menembus batas kemampuannya dan membuatnya mulai menyedot mana dari sekitarnya. Mantra ini menghancurkan semua penghalang dan membuka potensi sejatinya sebagai seorang penyihir. Dengan ini, dia sekarang bisa mengendalikan setiap elemen sihir: tanah, air, api, petir, dan es. Satu-satunya masalah adalah mantra ini menguras kekuatan hidupnya dan bahkan bisa membunuhnya jika dia berlebihan. Namun, Alex tampaknya tidak peduli pada saat ini, saat dia menantang Mel untuk maju, karena hanya salah satu dari mereka yang akan keluar dari dungeon ini hidup-hidup. Di dunia ini, ada ribuan jenis mana yang berbeda. Menyerap mana yang berbeda-beda ke dalam tubuh, itu sama saja seperti meracuni diri sendiri. Makanya, sudah jadi rahasia umum kalau menyerap mana dari luar itu mustahil. Jadi para penyihir harus menghasilkannya dari dalam diri mereka. Akan tetapi, Alex adalah pengecualian. 4 tahun lalu, saat timnya masih bersiap-siap untuk melawan Hydra, mereka sedang berada di perpustakaan untuk mencari informasi apapun yang bisa berguna tentang monster itu. Namun, betapa kecewanya mereka saat tahu kalau Hydra itu punya 5 kepala, masing-masing dengan elemen yang berbeda. Satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan menyerang semua kepala itu dengan 5 elemen berbeda secara serentak. Ini jadi masalah besar, soalnya mereka cuma berempat, dan Ornes sama sekali tidak bisa menggunakan sihir. Alex sendiri sudah bisa menggunakan api dan petir. Jadi soal itu mereka tidak perlu khawatir. Tapi elemen sisanya bakal susah banget. Meskipun jarang dipakai, Kreiha sebenarnya punya afinitas terhadap elemen angin. Jadi dia bisa saja menyerang dengan itu kalau punya cukup waktu untuk berlatih. Sementara itu, Nora kebetulan punya afinitas untuk elemen tanah dan air sekaligus. Sayangnya, dia payah banget dalam sihir serangan. Jadi, latihan sebanyak apapun tidak akan berhasil. Dia pun meminta maaf kepada tim karena merasa tidak berguna. Tapi Alex kelihatannya santai saja karena dia sudah punya ide untuk menyelesaikan masalah mereka. Karena mana ada di mana-mana kalau dia mau menggunakan semua elemen yang berbeda sekaligus, yang perlu dia lakukan hanyalah menemukan cara untuk menarik mana dari luar ke dalam tubuhnya. Ini akan memberinya pasokan yang hampir tak terbatas. Yang lain setuju kalau secara teori itu terdengar keren, tapi mereka belum pernah dengar ada cara untuk menyerap mana dari luar. Dan kalaupun Alex berhasil melakukannya, dia hanya akan melukai dirinya sendiri, karena mana dari luar itu pada dasarnya adalah racun. Tapi, meskipun beresiko, Alex tetap ngotot untuk mendalami topik ini lebih jauh. Dia langsung mengambil beberapa buku dan lari untuk melakukan riset sendirian. Dan inilah hasil dari risetnya itu. Yoruha menjelaskan bahwa dalam kondisi ini, Alex mampu menggunakan semua mana di sekitarnya untuk mengeluarkan sihir jenis apapun tanpa batas. Dia langsung melancarkan serangan elemen 5 lapis ke arah Melia. Awalnya, Melia bisa menahan serangan-serangan Alex, tapi kemudian dia terperangkap dalam sihir angin. Meskipun akhirnya dia berhasil menebas keluar, dia berakhir dengan luka di dadanya. Ini adalah pertama kalinya ada yang berhasil melukai Alex. Melia jadi Yoruha, dan Kreiha yakin kalau Alex bisa mengalahkannya. Alex terus melancarkan serangan angin tanpa henti, memaksa Melia untuk bertahan.
Tapi sebenarnya, Melea justru sangat menikmatinya. Karena Alec adalah orang pertama yang memberinya tantangan sejati setelah sekian lama. Saat Alec mengirim lebih banyak sihir angin ke arahnya, Melea menarik pedang keduanya dan berhasil menghalau sihir itu dengan serangkaian tebasan beruntun. Dia kemudian maju lurus ke arah Alec sambil menebas sihir-sihir yang datang dengan ekspresi gembira di wajahnya. Sampai akhirnya pedang keduanya patah karena tidak kuat menahan tekanan. Dia menjatuhkannya dan berterima kasih pada Alec atas hadiah yang luar biasa ini. Karena dia hanya bisa menjadi lebih kuat saat menghadapi lawan yang benar-benar bisa membahayakan nyawanya. Tapi hal seperti ini memang sudah bisa diduga dari seorang murid Eldas. Alec kaget mendengar Melea menyebut nama Eldas. Jadi dia bertanya apakah Melea benar-benar mengenalnya. Melea mengonfirmasi kalau dia tahu cukup banyak tentang Eldas. Dan dia juga tahu kalau Alec sedang berusaha mencarinya. Tapi menurutnya itu bukan ide yang bagus. Eldas mungkin memang ingin ditemukan. Tapi Alec jelas bukan orang yang tepat untuk melakukannya. Melea menduga ada banyak hal yang tidak pernah dijelaskan Eldas kepada Alec. Salah satunya adalah kebenaran tentang kematian ibunya. Alec mungkin diberitahu kalau ibunya meninggal karena wabah penyakit. Tapi Melea tahu, wanita seperti ibu Alec tidak akan pernah mati karena hal sepele seperti penyakit. Alec menuntut untuk tahu apa yang Melea bicarakan. Dan dia bilang, Alec akan menemukan kebenarannya suatu saat nanti. Tapi untuk sekarang, dia sudah muak dengan semua obrolan ini. Jadi sudah waktunya bagi mereka untuk melanjutkan pertarungan. Dia kemudian mengeluarkan inti dungeon dan mulai menyalurkan energi dari sana ke dalam dirinya sendiri. Sampai akhirnya, dia bisa melapisi pedangnya dengan energi itu. Dia sangat ingin tahu di mana batas kemampuan Alec, karena tidak mungkin dia bisa mempertahankan wujud seperti itu selamanya. Sementara itu, di tempat lain di dalam dungeon, Ornes menjelaskan detail tentang limit break milik Alec kepada yang lain. Kemampuan itu memang membuatnya bisa menggunakan kelima elemen tanpa hambatan. Tapi, cara kerjanya adalah dengan menggunakan tubuhnya sebagai wadah untuk jumlah mana yang sangat besar yang terus-menerus diserapnya. Kalau Alec terlalu lama dalam wujud itu, bisa ada konsekuensi yang serius. Ornes ingin segera bangkit untuk membantunya, tapi dia masih terlalu parah lukanya untuk bergerak. Jadi dia langsung pingsan tak lama setelah itu. Sepertinya Ornes tidak akan bisa kemana-mana dalam waktu dekat. Sedangkan untuk sisa-sisa tubuh Gloria, ada risiko dia mungkin bisa membangkitkan dirinya sendiri. Jadi Livio meminta kasket user yang dibawanya untuk mengurusnya. Seorang pria botak kemudian maju dan meletakkan peti mati di depan mayat Gloria sebelum mengaktifkannya dan menyeret Gloria ke dalam sesuatu yang hanya bisa digambarkan sebagai limbo penyiksaan. Dengan ini, mereka tidak perlu khawatir Gloria akan membuat ulah lagi. Tapi untuk situasi di lantai paling bawah, Alec mungkin seorang jenius. Tapi Leviel ragu dia akan bisa menangani Melea sendirian. Marvel bertanya, apakah benar-benar perlu khawatir? Karena di tempat terbuka dan luas, wajar jika penyihir seperti Alec punya keuntungan. Tapi Leviel memberitahunya bahwa tidak sesederhana itu, karena Melea kemungkinan besar memiliki inti dungeon. Inti dungeon mungkin terlihat seperti inti biasa bagi kebanyakan orang, tidak seperti inti yang jatuh setelah mengalahkan bos di setiap lantai. Inti dungeon itu secara harfiah adalah jantung dari dungeon itu sendiri. Melea diberi promosi khusus ke peringkat S, meskipun dia adalah satu-satunya anggota di partainya. Alasannya adalah karena dia praktis sekuat satu parti penuh. Dia kuat dalam hal ilmu pedang, tapi dia juga mampu menggunakan sihir, dan inti dungeon bisa meningkatkan mana secara besar-besaran saat diserap. Jadi, kalau Melea sudah berhasil mendapatkannya, maka Alec berada dalam masalah besar. Kembali ke lantai bawah, Melea baru saja melepaskan tebasan mana yang mematikan ke arah Alec. Meskipun Alec bereaksi cukup cepat untuk memasang perisai, tebasan Melea jauh lebih kuat dari yang dia duga, sehingga perisainya hancur dalam sekejap. Untungnya, Yoruha datang di saat yang tepat dan memasang beberapa penghalang tambahan di depan Alec, berhasil membelokkan ledakan itu. Tapi masih banyak lagi serangan yang akan datang. Yoruha melakukan yang terbaik untuk menahan tebasan Melea sementara Alec lari ke tempat aman. Tapi dia tidak mampu mengimbangi semuanya.
Satu tebasan berhasil menembus pertahanannya dan mengenai Alec telak. Serangan ini membuatnya terpental cukup jauh dan Alec mulai merasakan efek dari semua tekanan yang disebabkan oleh limit break. Jadi dia tidak akan bertahan lebih lama lagi dengan kondisi seperti ini. Sementara itu, di pinggir lapangan, Olivia akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya untuk berbicara. Dia menjelaskan kepada yang lain bahwa Melea saat ini sedang menggunakan Mana Blast. Itu satu-satunya sihir serangan yang dia tahu. Tapi sangat efektif saat dia memutuskan untuk menggunakannya dalam pertarungan. Meski begitu, dia bilang punya rencana yang mungkin berhasil pada Melea, tapi dia akan butuh bantuan untuk melaksanakannya. Namun, untuk sementara waktu, Alec harus terus menghadapi Melea sendirian. Dia sudah menggunakan limit break selama 5 menit sekarang, dan tubuhnya tidak akan bertahan lebih lama lagi. Jadi, dia harus menemukan cara untuk mengalahkan Melea selamanya. Tiba-tiba, Melea melancarkan Mana Blast lagi ke arah Alec. Alec berusaha sekuat tenaga untuk menahannya, tapi dia tidak bisa terus begini selamanya. Dia harus melakukan sesuatu terhadap inti dungeon yang digunakan Melea untuk memperkuat serangannya. Tapi Melea tidak memberinya kesempatan sama sekali untuk balas menyerang. Tepat pada saat itu, Yoruha turun tangan dan menggunakan sisa mananya untuk menahan Melea dengan mengeluarkan beberapa sihir pengikat. Meskipun Melea bisa melepaskan diri dengan cukup mudah, gangguan itu memberi Alec cukup waktu untuk mengeluarkan sihir serangannya. Jadi, dia kembali menyerang. Alec melepaskan puluhan sihir sekaligus, tapi Melea dengan mudah menebas semua yang datang ke arahnya. Bahkan, saat Alec menggabungkan sihir api dan petir untuk menciptakan satu serangan besar, hasilnya hanyalah jalan buntu. Kalau begini terus, Alec pasti akan kehabisan energi lebih dulu. Dia jadi tidak tahu harus berbuat apa. Tapi tiba-tiba, Kriya menarik perhatiannya dan memberitahunya bahwa dia punya rencana. Dia mengingatkannya pada situasi yang harus mereka hadapi di sarang monster, di mana mereka tidak bisa menggunakan sihir apapun karena adanya penghalang anti-sihir. Dia berencana untuk menciptakan kembali kondisi itu. Jadi Alec menarik pedangnya untuk bersiap-siap. Melea melancarkan Mana Blast lagi ke arah Alec. Tapi kali ini, sebelum serangan itu mengenainya, Kreha menciptakan penghalang anti-sihir di sekitar mereka berdua, yang langsung melenyapkan serangan Melea. Sekarang, hanya serangan pedang yang akan efektif. Tapi, meskipun penghalang itu berhasil menghentikan serangan jarak jauh Melea, menurutnya ini adalah rencana yang bodoh. Soalnya, sihir adalah satu-satunya hal yang memberi Alec keunggulan untuk bisa bertarung setara dengannya. Jadi, kalau sekarang dia hanya terbatas pada pertarungan pedang, maka dia tidak punya kesempatan sama sekali. Alec mengeluarkan ramuan dari jaketnya dan meminumnya untuk menyembuhkan diri sebelum mengarahkan pedangnya kembali ke Melea. Dia mengakui bahwa dia tidak akan punya kesempatan melawan Melea sendirian. Tapi dia tidak sendirian di sini. Dan dengan bantuan teman-temannya, dia yakin mereka bisa mengalahkannya. Alec berlari dan beradu pedang dengan Melea berkali-kali. Tapi dia akhirnya terkena tebasan di dada sekali lagi dan terdorong mundur. Melea sama sekali tidak terkesan dengan penampilan Alec. Dan dilihat dari betapa lelahnya dia, Melea berasumsi dia hanya bisa menggunakan limit break paling lama 1 menit lagi. Jadi, jika peluang kemenangannya sangat rendah, Alec tahu dia tidak punya banyak pilihan di sini. Tapi kemudian dia teringat pelajaran pedang yang diberikan Olivia saat mereka berjuang keluar dari sarang monster. Dia bilang, Alec harus memperlakukan pedangnya seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya, jika ingin membuat serangannya lebih efisien dan presisi. Jadi, dia memutuskan untuk mempraktekkan kata-katanya dan kembali maju untuk menghadapi Melea. Melea menangkis semua serangan awal Alec, tapi saat dia bergerak untuk balas menyerang, Alec merunduk di bawah pedangnya dan langsung membalas dengan tebasan lurus ke arah kepala Melea. Tebasan itu meninggalkan luka di wajah Melea. Tapi dia justru terlihat menikmatinya. Dia bilang pada Alec bahwa dia telah jauh melampaui ekspektasinya, karena tidak hanya membuktikan dirinya sebagai penyihir ulung, tapi dia juga telah menjadi pendekar pedang yang cukup menghibur. Dia melompat ke depan untuk menyerang lagi, karena tidak sabar untuk melihat apa yang akan dilakukan Alec selanjutnya. Tapi tiba-tiba Olivia menyela dan menebas dadanya. Melea terhuyung mundur karena kaget. Tidak percaya Olivia benar-benar berhasil membuatnya lengah seperti ini.
Olivia menuntut untuk tahu mengapa Melea melakukan semua ini, karena tidak masuk akal baginya untuk mengambil dan membesarkannya dengan penuh perhatian jika tujuannya adalah membuatnya membencinya. Namun pada akhirnya, dia memberitahunya bahwa jika dia ingin jawaban, maka dia harus mengalahkannya terlebih dahulu. Alec dan Olivia menyerang Melea secara bersamaan. Tapi bahkan dengan gabungan kekuatan mereka, ilmu pedang mereka masih bukan tandingan Melea. Tak lama kemudian, tubuh Alec mulai menyerah karena semua tekanan yang disebabkan oleh limit break. Melea mengatakan ini adalah akhir dari permainan dan mengangkat pedangnya untuk menghabisi Alec. Tapi tiba-tiba, penghalang anti-sihir itu hancur. Begitu Melea menyadari dia bisa menggunakan sihir lagi, dia mencoba mengenai Alec dengan mana blast. Tapi Yoruha dengan cepat menghentikan pedangnya dengan menciptakan penghalang di depannya. Alec memanfaatkan kesempatan itu untuk menghantamnya dengan ledakan petir. Melea menahan serangan petir itu dan hendak membalas. Tapi tepat saat dia akan menyerang, Olivia melompat di depannya dan menahan pedangnya untuk memberi Alec cukup waktu untuk ledak. Dalam kondisi terluka, Claudia mengarahkan busurnya tepat ke arah Melea dan memperingatkannya untuk tidak bergerak sedikitpun, atau anak panah berikutnya bakal menembus jantungnya. Melea sadar kalau dia sudah kalah telak, jadi dia mengakui kekalahannya dan menawarkan untuk menyerahkan Dungeon Core itu, karena Alec dan timnya memang pantas mendapatkannya setelah berhasil menumbangkannya. Tapi geng ini masih punya segudang pertanyaan yang butuh jawaban. Jadi, Yorha langsung menodong Melea untuk menjelaskan apa maksud ucapannya tadi soal Eden. Melea akhirnya menjelaskan kalau Dungeon Core itu bukan sekadar alat penguat sihir biasa. Benda itu punya kesadaran sendiri. Dan konon katanya, kalau dikumpulkan, mereka bisa mengabulkan permintaan apapun. Masalahnya, cuma segelintir orang terpilih yang bisa mendengar suara dari inti tersebut. Orang-orang spesial ini disebut sebagai Seeker, dan ternyata Yorha adalah salah satu dari Seeker itu. Itulah alasan kenapa Shadow Guild mati-matian mengejarnya. Mereka semua syok berat mendengar fakta gila yang baru saja dibeberkan Melea. Tapi Olivia malah murka. Dia nggak terima kalau Melea tega mengkhianatinya cuma demi mengejar sebuah permintaan. Melea cuma diam 1000 bahasa, tapi dengan sisa tenaganya, Alec berteriak menyuruhnya berhenti menyembunyikan sesuatu. Karena Melea sudah janji, bakal cerita semuanya kalau dia kalah. Melea sadar Alec benar, jadi dia mulai menjelaskan alasan dibalik perbuatannya pada Olivia. Pertama, dia mulai dengan menjelaskan apa itu Dungeon Syndrome, sebuah penyakit mengerikan di mana kekuatan dungeon mengubah manusia menjadi monster. Dulu, waktu Melea masih muda, dia satu party dengan ibunya Olivia. Meskipun Melea tipe orang yang jarang punya teman, dia bisa akrab banget sama ibunya Olivia ini. Sayangnya, setelah beberapa tahun berpetualang bareng, suatu hari Melea menemukan ibunya Olivia meringkuk di dekat dinding dungeon. Dia sudah sepenuhnya dikuasai oleh Dungeon Syndrome, tubuhnya rusak parah dan nyaris tak dikenali. Dengan napas tersengal, ibunya Olivia sempat menggumamkan sesuatu tentang permintaan yang ingin dia sampaikan ke Melea. Melea nggak bisa mendengar jelas apa katanya, tapi dia berasumsi kalau temannya itu minta dibunuh sebelum akal sehatnya hilang total. Dan meskipun hatinya hancur, Melea memutuskan untuk memberikan kematian tanpa rasa sakit sesuai dugaannya. Setelah itu, dia mencari Olivia dan merawatnya karena ibunya sudah tiada. Dia mengajari Olivia cara menggunakan pedang, bukan cuma karena Olivia punya bakat yang sama dengan ibunya, tapi juga karena cuma ilmu pedanglah satu-satunya hal yang bisa Melea ajarkan. Tahun demi tahun berlalu, Olivia mulai makin sayang sama Melea, dan Melea pun mulai menikmati keberadaan Olivia di sisinya. Tapi, ada satu hari di mana Olivia tiba-tiba memanggilnya dengan sebutan ayah dan sosok yang sangat dia cintai. Itu beneran bikin Melea ketakutan. Dia selama ini dihantui rasa bersalah karena membunuh ibunya Olivia. Jadi mendengar Olivia menerimanya sebagai orang tua baru, malah bikin rasa bersalahnya makin menjadi-jadi. Dan saat itulah, mimpi buruk mulai datang. Dia terus-terusan melihat bayangan ibunya Olivia yang memanggilnya pembunuh dan bilang kalau dia nggak pantas ada di sisi anaknya. Hal ini bikin Melea mulai meragukan apakah tindakannya dulu itu benar. Lagi pula, dia kan nggak benar-benar mendengar apa permintaan terakhir ibunya Olivia. Bisa saja kan dia sebenarnya minta tolong dicarikan obat buat penyakitnya. Rasa bersalah itu terus menggerogoti batinnya, sampai akhirnya dia tahu soal Eden, negeri di mana segala permintaan bisa terwujud. Rencananya adalah menggunakan kekuatan itu untuk memutar balik waktu dan memperbaiki kesalahannya. Demi tujuan itu, dia rela membuang segalanya. Dia nggak mau cari alasan pembenaran,
Karena pada akhirnya itu adalah pilihannya sendiri untuk meninggalkan Olivia tanpa memberitahu kebenarannya. Jadi wajar banget kalau Olivia membencinya. Makanya, dia menyuruh Olivia untuk cepat-cepat menghabisinya sekarang juga. Karena itulah nasib yang pantas dia terima. Tepat saat itu, Lurk dan Marble muncul. Marble lega banget melihat Olivia masih hidup. Saking senangnya dia memeluk Olivia erat banget, sampai Olivia yang lagi sekarat hampir kehabisan napas. Melihat tingkah Marble yang seperti itu, Olivia jadi teringat kembali segala hal yang dia dapatkan selama berlatih untuk mengalahkan Melea. Jadi, biarpun pengalamannya menyakitkan, nggak semuanya buruk buat dia. Dia menoleh ke Melea dan bilang kalau dia nggak tertarik membunuh orang yang sudah dia kalahkan. Olivia memutuskan bakal menyeret Melea kembali ke permukaan, biar dia bisa diadili atas kejahatannya. Melea nggak percaya Olivia memilih membiarkannya hidup, dan memperingatkan kalau Olivia nggak menghabisinya di sini, trauma masa lalunya nggak akan pernah sembuh. Tapi di luar dugaan, Olivia bilang dia rela hidup dengan luka batin itu seumur hidupnya, karena itu nggak akan mengubah jati dirinya. Mendengar itu, Melea sadar kalau mental Olivia jauh lebih kuat daripada dirinya. Meski begitu, Olivia tetap merasa sedih membayangkan bakal seperti apa hidupnya, kalau saja Melea nggak menyerah pada rasa bersalahnya. Tak lama kemudian, Leviel dan si Casketer, pembawa peti mati, muncul. Ini pertama kalinya Leviel melihat Melea secara langsung setelah sekian lama, tapi jelas dia nggak senang. Walaupun Melea mungkin nggak bikin kerusakan besar secara langsung, dia tetap bersekongkol dengan Shadow Guild, dan itu menjadikannya kriminal. Leviel menceramahinya, kalau mau menghancurkan diri sendiri, setidaknya jangan bawa-bawa Olivia. Tapi ya, Melea sudah paham betul beratnya dosa yang dia pikul. Melea cuma menyuruh Leviel buat segera melakukan tugasnya sebagai Guildmaster. Jadi Leviel memanggil si Casketer dan menyuruhnya bersiap. Saat peti mati sedang disiapkan, Melea menoleh ke Alec dan memujinya karena sudah bertarung dengan sangat baik. Tapi dia penasaran, apa yang bakal Alec lakukan kalau nanti dia tahu kebenaran soal kematian ibunya sendiri. Sebenarnya ini momen yang pas buat Alec tanya ke Melea soal apa yang dia tahu tentang ibunya. Tapi sayang sudah terlambat, karena si Casketer sudah menyegal Melea ke dalam peti mati. Sekarang setelah Melea diamankan, tugas Leviel di sini selesai. Dia berbalik mau pergi, tapi sebelumnya dia mengingatkan Olivia kalau dia berhutang maaf ke banyak orang gara-gara kelakuannya waktu di guild. Marble bercanda kalau Olivia bakal punya hari yang panjang buat minta maaf. Tapi begitu Marble menepuk punggungnya, Olivia langsung muntah darah banyak banget dan jatuh telungkup ke air. Dia ternyata bertahan cuma modal tekad kuat doang dari tadi. Padahal ada luka tebasan besar di dadanya. Marble panik dan memohon ke Klausia buat menyembuhkannya. Tapi di saat yang sama, Alec juga merasa pusing berat gara-gara efek penggunaan sihirnya yang berlebihan. Dan dia pun ikutan pingsan. Beberapa saat kemudian, Klausia sedang menyembuhkan Olivia. Tapi mukanya bete banget. Karena ini sudah ketiga kalinya hari ini dia harus menyembuhkan Olivia. Apalagi tadi Olivia sempat kasar dan banyak mau. Olivia sadar kalau sikapnya tadi salah, dan dia minta maaf. Tapi dia beralasan kalau susah buat nggak jadi nekat kalau ada Klausia di sekitar. Klausia itu jago banget menyembuhkan, jadi bikin orang merasa aman karena separah apapun lukanya, Klausia pasti bisa bikin mulus lagi kayak baru. Misi mereka resmi selesai, tapi Klausia bingung mau diapakan Dungeon Core ini. Ornis bilang itu hak milik mereka. Karena mereka yang mengalahkan Melea dan Shadow Guild. Tapi Yorha merasa itu nggak adil. Menurut dia, Lurk yang harusnya menyimpannya. Karena party Lurk sudah bertahun-tahun berusaha menaklukkan labirin ini. Lagi pula, Meleaknya yang mengalahkan bos dungeon. Jadi mereka nggak benar-benar mendapatkannya sendiri. Namun, Lurk membantah dan bilang kalau party Alec lah yang mengalahkan Melea. Sementara dia nggak bantu banyak. Jadi tim Alec punya hak lebih besar atas inti tersebut. Lurk lalu melempar inti itu ke Yorha. Tapi begitu Yorha menyentuhnya, benda itu mulai bersinar, dan beberapa saat kemudian dia pingsan. Dalam ketidaksadarannya, Yorha mendapat penglihatan tentang sebuah pohon emas yang bertanya, apakah dia ingin masuk ke Eden dan memakan buah emasnya. Untuk membuat permintaan, suara itu memberitahunya kalau dia cuma perlu mengumpulkan inti-inti lain dan datang ke Eden, di mana dia akan dinantikan dengan penuh semangat. Tiba-tiba, Yorha terbangun dari mimpinya, dan mendapati dirinya sudah ada di tempat tidur di rumah. Dia juga melihat Alec di tempat tidur seberangnya. Dan sepertinya cowok itu sudah tidur cukup lama. Gara-gara efek samping limit break, Yorha berharap Alec bisa lebih hati-hati. Tapi cowok itu selalu saja memaksakan diri. Yorha merasa Alec kelihatan imut banget pas lagi tidur begini. Jadi dia mencondongkan badan mau mencium Alec. Tapi pas banget saat itu, Ornis menarik perhatiannya.
Dan Yorha baru sadar kalau Ornis sudah menonton dia dari ambang pintu sejak tadi. Ternyata Klausia juga lagi duduk di pojokan kamar. Tapi dia sengaja diam mau lihat sejauh mana Yorha bakal bertindak sebelum ditegur. Yorha malu setengah mati sampai teriak kencang banget. Dan semua keributan itu akhirnya membangunkan Alec. Beberapa saat kemudian, Yorha menceritakan mimpi aneh yang baru saja dia alami. Dan mereka semua sadar kalau omongan Melea soal permintaan itu pasti benar. Dungeon Core itu kemungkinan besar pemicu mimpi Yorha. Jadi Yorha minta Klausia menyerahkan intinya lagi. Karena dia mau lihat apa yang bakal terjadi kali ini. Klausia tanya apa dia yakin karena ini bisa berbahaya. Tapi Yorha bilang ini satu-satunya cara buat dapat jawaban. Dia menaruh inti itu di tangannya dan menunggu apakah bakal bersinar lagi. Tapi kali ini nggak terjadi apa-apa. Masih banyak hal yang mereka nggak paham soal ini. Dari apa yang dibilang Melea, kemungkinan besar sisa anggota Shadow Guild bakal terus memburu Dungeon Core dan para Seeker, yang artinya nyawa Yorha bisa terancam. Jadi Alec berpikir sebaiknya Yorha sembunyi dulu untuk sementara waktu. Tapi Yorha malah bilang dia mau pergi mencari Dungeon Core lainnya, biarpun itu artinya harus berhadapan langsung sama Shadow Guild. Lagi pula, sepertinya Shadow Guild tahu sesuatu tentang dirinya yang dia sendiri nggak tahu. Ditambah lagi soal suara-suara di kepalanya yang membingungkan. Jadi, dia harus mencari jawabannya bagaimanapun caranya. Ornis setuju banget sama rencananya. Dan bilang dia udah nggak sabar mau menghajar anggota Shadow Guild. Dan Klausia juga nggak keberatan sama rencana Yorha. Tapi Alec bilang, ada satu masalah besar. Dia nggak bisa pakai sihir lagi. Sore harinya, Alec pergi menemui Olivia. Dan Olivia kaget banget dengar kalau penyihir terkuat itu sudah nggak bisa sihir lagi. Tapi Alec bilang, ini hasil yang sudah diprediksi. Ini adalah salah satu efek samping dari penggunaan limit break. Jadi dia nggak akan bisa merapal mantra untuk sementara waktu. Makanya dia berharap Olivia mau membantunya melatih kemampuan berpedang selama masa pemulihan ini. Soalnya, kalau Shadow Guild mengincar Yorha, mereka bisa menyerang kapan saja, dan dia nggak boleh lengah. Olivia paham betapa serius situasinya, tapi ada sesuatu yang bikin dia penasaran dari tadi. Jadi dia tanya ke Yorha apa dia punya saudara kandung. Yorha bilang dia nggak tahu apakah dia punya saudara atau enggak, karena situasi keluarganya lumayan rumit. Jawaban itu nggak ngasih banyak info buat Olivia, tapi dia menjelaskan alasannya bertanya adalah karena selama dia memburu Melea, dia belajar banyak soal Shadow Guild, dan ada satu nama yang terus muncul, Galen Isons. Dan kebetulan nama belakang Yorha juga Isons. Jadi Olivia pikir mungkin ada hubungannya. Ini pertama kalinya Yorha dengar nama Galen itu. Tapi Olivia yakin pasti ada kaitannya dengan alasan Shadow Guild menargetkannya.